Ini dia cerita SpongeBob yang dibuat anime keren seperti ini guys. Jadi pada suatu hari resep rahasia dari Krabby Patty itu telah dicuri oleh seorang penjahat bernama Bubble Bass. Tuan Krab yang melindungi resep rahasia ini tidak bisa berbuat apa-apa selain menjaga restorannya itu. Akhirnya dia itu mengirimkan Squidward sendirian guys. Pada titik ini SpongeBob sangat kecewa sekali kepada Tuan Krab karena dia itu telah mengirimkan Squidward sendirian karena lawannya ini sangat mengerikan dan sangat jauh sekali guys. Dan akhirnya karena khawatir terhadap Squidward yang pergi sendirian untuk melindungi resep rahasia, SpongeBob ini pergi menyusul Squidward ke ladang ubur-ubur guys. Setelah SpongeBob pergi menyusul Squidward, Tuan Krab ini sangat khawatir karena dia itu mengetahui kalau SpongeBob itu memiliki kekuatan rahasia dalam dirinya guys. Dan akhirnya SpongeBob sampai di ladang ubur-ubur. Di situ dia itu bertemu dengan Patrick dan Sandy yang sedang melihat pertarungan dari Squidward guys. Di situ SpongeBob sangat marah karena kedua temannya ini tidak membantu Squidward untuk melawan musuh yang sangat kuat sekali. Tapi di sini Patrick menjelaskan kalau Squidward itu bertarung untuk kehormatannya guys. Dia 1 lawan 1. Nah, apa yang akan terjadi? Apakah SpongeBob akan menolong Squidward? Kita lanjutin ke part yang kedua ya guys. Part 2 cerita SpongeBob yang diubah menjadi anime keren seperti ini. Dia setelah mengetahui kalau Squidward itu sedang bertarung sendirian melawan musuh yang sangat kuat, akhirnya SpongeBob itu menyusul Squidward ke ladang ubur-ubur guys. Ketika SpongeBob sampai di situ, Squidward ini malah terpukul sampai hancur di depan batu seperti ini guys. Tapi dia itu berhasil mengambil resep rahasianya. SpongeBob langsung bertanya kepada Squidward ini yang keadaannya ini sudah sangat parah banget nih guys. Tapi di sini Squidward tidak suka dengan kehadiran SpongeBob karena dia itu selalu melebihi Squidward guys, dari pekerjaannya dia lebih hebat, lebih jago memasak, dia juga gajinya lebih banyak. Jadi Squidward itu tidak mau kalau SpongeBob membantu pertarungan ini. Walaupun mendengar perkataan dari Squidward tersebut, SpongeBob ini tetap optimis dan dia itu ingin menolong Squidward. Tapi pada saat itu tiba-tiba kalian lihat nih, Squidward sudah tidak ada guys. SpongeBob yang marah pada saat itu akhirnya mengambil resep rahasia dan menyuntikkannya kepada dirinya ini guys, biar dia jauh lebih kuat. Dan apa yang akan terjadi? Apakah SpongeBob bisa mengalahkan lawan yang kuat ini? Kita lanjut di part 3 atau kalian bisa cek di Instagram gua video lengkapnya guys. Part 3 SpongeBob yang diubah menjadi anime keren seperti ini guys. Jadi setelah menyuntikkan resep rahasia itu ke dalam tubuh SpongeBob, SpongeBob ini menjadi luar biasa kuat banget seperti ini nih. Dia bisa mukul dengan cepat dan gerakannya itu jauh lebih cepat banget. Musuh yang kuat pun terlempar di ujung batu dan musuhnya ini sangat terkejut karena SpongeBob itu tiba-tiba menjadi sangat kuat sekali guys. Di sini SpongeBob benar-benar marah apa yang terjadi kepada Squidward dan musuhnya ini sudah mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu melemparkan batu yang sangat banyak sekali guys. Sampai akhirnya salah satu batunya ini terkena ke SpongeBob, tapi pada saat itu SpongeBob berhasil memutuskan tangan dari musuhnya seperti ini, luar biasa banget. Dan pada akhirnya SpongeBob berhasil menghabisi musuhnya yang sangat kuat tersebut dan membalaskan dendam dari Squidward. Tapi dia itu nggak bisa berhenti di sana, dia masih mengingat apa yang terjadi kepada Squidward. Dia masih memukuli musuhnya yang sudah tidak ada lagi guys. Tapi tiba-tiba pada saat itu rupanya Squidward ini tidak meninggal, dia itu hanya pingsan guys. Mengetahui hal ini akhirnya SpongeBob nangis sejadi-jadinya. Buat kalian yang mau nonton video lengkapnya langsung aja cek di Instagram gue sebelah sini, soalnya baru aja gue upload guys. Langsung dicek sekarang ya guys. Minggir level 20 mau lewat. Ini kartun SpongeBob yang dibuat menjadi anime keren seperti ini guys. Jadi anime ini dimulai memperlihatkan keadaan SpongeBob itu yang mengingat masa lalu yang sangat kelam seperti ini guys. Dimana masa lalu kelam yang telah dilalui oleh SpongeBob itu ada hubungannya dengan temannya yaitu Squidward, kemudian juga ada Tuan Krab, kedua temannya lagi ada Sandy dan Patrick, dan yang paling parah adalah musuhnya yang di sini Plankton guys. Nah sebenarnya apa yang terjadi? Jadi suatu hari itu SpongeBob ini dikabarkan ada terjadi sesuatu di Krusty Krab. Jadi dia itu berlari ke Krusty Krab guys. Di sini rupanya Patrick bersama Sandy sedang berusaha melawan Plankton guys. Jadi ini Patrick mempersiapkan pedangnya, kemudian Sandy ini mempersiapkan jurus karatenya. Nah di saat yang bersamaan Squidward itu diracuni oleh Plankton sehingga dia itu melupakan masa lalunya dan dia itu melawan teman-temannya seperti ini guys. Sampai akhirnya dia itu juga menghabisi nyawa dari Patrick guys. Oh my god. Nah SpongeBob yang melihat Patrick dihabisi oleh Squidward di depan matanya sendiri benar-benar marah dan tidak menyangka apa yang telah dilakukan oleh Squidward ini. Nah apa yang akan terjadi berikutnya kita lanjut di part yang kedua ya guys. Kartun SpongeBob yang dibuat menjadi anime keren seperti ini part yang kedua. Jadi setelah di part yang pertama Squidward itu berhasil dikendalikan oleh Plankton sehingga menghabisi Patrick. Akhirnya Patrick ini dimakamkan dan semua teman-temannya itu datang ke pemakamannya guys. Di sini kelihatan banget SpongeBob yang sangat sedih atas kepergian teman baiknya itu guys, sehingga SpongeBob itu memutuskan untuk membalaskan dendam temannya ini. Dia menusukkan resep rahasia ke dalam tubuhnya ini sehingga dia itu menjadi jauh lebih kuat. Kemudian dia itu juga mengambil spatulanya untuk membalas dendam kepada Squidward guys. SpongeBob pun memulai perjalanan dan berhasil menemukan Squidward. Di sini mereka bertarung habis-habisan dan benar-benar mau menghabisi satu sama lain. Di pertarungan ini Squidward mengeluarkan jurus rahasianya sehingga membuat SpongeBob ini tidak bisa berdaya lagi guys. Tapi ketika SpongeBob mau menyerah, akhirnya datanglah bayangan dari Patrick yang membuat dia itu jauh lebih semangat lagi. Tapi rupanya Squidward juga belum mengeluarkan jurus
rahasia dan SpongeBob itu telah berapi-api ingin membalaskan dendam teman baiknya guys. Dan akhirnya pertarungan hebat pun dimulai lagi. Siapa yang akan menang? Kita lanjut di part yang ketiga guys. Hal wanita ini hidup sebagai seekor putri duyung, emangnya ada? Jadi rupanya wanita ini terlahir dengan kecacatan di bagian kakinya itu yang menempel seperti putri duyung kayak gini guys. Sejak awal dokter yang menangani wanita ini mengatakan kalau wanita ini memang terkena penyakit yang sangat langka sekali, di mana cuma terkena 1 dari 100.000 anak di dunia ini guys. Bahkan yang menyedihkan ya, dokter juga mengatakan usia dari anak ini tidak akan panjang, di mana usianya itu akan 1 sampai 10 tahun kemudian dia akan komplikasi dan meninggal. Dan memang terbukti ketika dia berusia 10 tahun dia itu terkena penyakit aneh di bagian kakinya seperti ini guys, sehingga kakinya itu biru-biru. Tapi pada waktu itu dokter bisa menyelamatkan gadis ini. Akhirnya pun gadis ini tumbuh dewasa dan dia itu pergi ke sekolah guys. Tapi di sekolah itu tidak ada yang mau temenan sama orang yang mirip mermaid seperti ini. Pada waktu itu rupanya salah satu temennya mengatakan kalau dia menggunakan kostum putri duyung seperti ini. Iya loh, tapi rupanya mereka nggak bisa lakuin. Kenapa ya? Lanjut di part 2 ya guys. Part 2, seorang wanita yang hidup sebagai seekor putri duyung. Jadi rupanya kenapa dia itu tidak bisa operasi untuk melepaskan kakinya ini? Harganya tuh mahal banget, yaitu seharga 4 miliar rupiah guys. Jadi nggak bisa banget. Setelah mengetahui itu semua, akhirnya dia dan keluarganya ini mempunyai satu ide di mana akan membuat satu pertunjukan putri duyung seperti ini guys. Dia juga menato kakinya ini agar kelihatan seperti putri duyung aslinya. Dan akhirnya dia itu bisa mulai mengumpulkan uang guys. Dan pada saat itu pertunjukannya ini sangat sukses sekali sehingga dia itu mendapatkan uang yang cukup banyak guys. Tapi pada waktu itu juga ada seseorang yang tidak suka dengan hal ini sehingga melaporkan dia ke polisi. Wanita ini melaporkan kalau ada seorang anak yang dipaksa untuk bekerja di dalam sirkus menjadi seorang putri duyung guys. Akhirnya karena laporan ini dia itu didenda dengan cukup besar, padahal uang yang dia tabung itu mau digunakan untuk operasi guys. Dan beberapa bulan kemudian wanita ini muncul lagi dan dia ini sangat marah sekali. Dan akhirnya dia memarahi wanita ini karena telah mengganggu hidupnya. Dan akhirnya pekerjaannya ini cukup lancar di mana dia akan mengumpulkan uang 4 sampai 5 tahun sehingga dia itu bisa mengoperasi kakinya guys. Kucing peliharaan pria ini tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita. Kok bisa ya guys? Jadi pria ini memang adalah seorang pencinta hewan di mana tiba-tiba ibunya ini mengadopsi seekor kucing yang diberikan kepada dia. Walaupun diadopsi oleh keluarganya, kucingnya ini suka banget sama dia nih. Dia nggak suka sama keluarganya. Pokoknya kucingnya ini nempel sama dia doang. Kucingnya ini sering banget menghabiskan waktu di kamar pria ini untuk menemani dia menonton film horor guys. Ditambah lagi pria ini juga memberikan makanan manusia kepada kucing itu. Padahal pria ini udah dibilangin nggak boleh kasih makan makanan manusia ke kucing ini. Dan akhirnya pada suatu malam tiba-tiba kucingnya ini menghilang, dan ketika dia cari kucingnya itu, dia menemukan seorang wanita sedang membuka kulkasnya ini. Sosok wanita ini berbeda banget dengan manusia, soalnya matanya ini menyala di tengah gelap, kemudian ada taring dan bajunya ini seperti bulu-bulu kucing guys. Nah karena pria ini nggak tahu wanita itu siapa, akhirnya dia bertanya siapa dia, apakah dia itu pencuri atau dia monster. Tapi wanita ini malah suruh duduk di sebelahnya untuk menceritakan sesuatu. Yang mau diceritakan oleh wanita ini nggak akan kalian percayai. Lanjut di part 2 ya guys. Seekor kucing yang berubah menjadi gadis dewasa seperti ini. Kok bisa ya part yang kedua guys? Jadi setelah kucing peliharaan pria ini berubah menjadi seorang wanita, dia panik sekali sehingga dia itu memanggil ayahnya. Tapi ketika ayahnya datang, tiba-tiba kucingnya ini berubah menjadi seekor kucing lagi guys. Karena dia yakin sekali kalau dia menceritakan hal ini tanpa bukti, ayahnya itu tidak akan percaya sehingga dia itu memilih untuk diam dan dia itu menunggu besoknya lagi nih. Tiba-tiba besoknya itu kucingnya berubah lagi menjadi seorang wanita guys. Dan luar biasanya juga kucing ini kali ini menceritakan kepada pria ini kalau ini adalah kehidupan ketujuhnya dari nyawanya yang ke-9 guys. Dan kucing ini juga menceritakan satu hal yang gak akan kalian percaya, yaitu kalau semua kucing wanita itu rata-rata bisa berubah menjadi manusia seperti ini guys. Tapi kucing pria itu gak bisa. Setelah mereka ngobrol cukup lama di malam hari itu, akhirnya pagi pun tiba dan mereka ini memutuskan untuk tidur guys. Tapi pada waktu itu kucing ini tidak pernah berubah lagi menjadi wanita. Dan setelah malam itu pria ini selalu menganggap kalau kejadian malam itu adalah mimpi doang guys. Soalnya kucingnya ini udah gak pernah berubah nih. Nah gimana kalau kucing kalian? Apakah malam-malam tiba-tiba bisa berubah seperti wanita ini juga lagi? Jangan-jangan